Kantor Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat jadi rumah sakit darurat bagi korban gempa bumi. Selain menjadi kantor pengobatan dan perawatan korban luka, kantor PMI Kabupaten Cianjur menjadi rumah sakit darurat bagi korban gempa. Umumnya para korban yang dirawat di kantor PMI merupakan warga sekitar dengan luka ringan dan hanya membutuhkan pertolongan pertama. Selain merawat korban dengan luka ringan, PMI juga merawat inap beberapa korban yang tidak tertampung di rumah sakit utama. Seperti apa kondisi terkini di PMI Kabupaten Cianjur? Kami sudah terhubung dengan Ketua PMI Ahmad Fikri. Selamat malam Pak Fikri. Pak Fikri. Ya, halo Mbak Nisa. Baik, Pak Fikri, bagaimana kondisi para korban yang saat ini berada di kantor Anda Pak di Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur? Ya, alhamdulillah kita saat ini merawat ada 8 orang Mbak Nisa. Di antaranya ada 2 orang balita, kondisinya hanya gangguan pernapasan saja. Dan ada yang mengalami gatal-gatal juga. Dan kita juga masih menangani 1 orang yang sempat tertimpa bangunan rumah Mbak Nisa di bagian kaki. Bagaimana Pak? Ya, kita sedang merawat ada 2 orang balita Mbak Nisa. Dan 1 orang pemuda ya, yang kakinya tertimpa bangunan yang runtuh. Baik, sejauh ini untuk relawan medis sendiri apakah sudah mencukupi Pak di Cianjur, di Kabupaten Cianjur? Kalau untuk Kabupaten Cianjur, alhamdulillah kebetulan ID-ID dari kabupaten kota terdekat sudah bergabung di posko bersama. Posko bersama di pendopo kantor Bupati Cianjur Mbak Nisa. Dan malam ini juga kita dapat bantuan dokter dan tenaga medis 2 orang dari Rumah Sakit PMI Bogor untuk standby di markas PMI. Baik, tapi tadi kami mendapatkan informasi dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang mengatakan saat ini sangat kekurangan adalah dokter bedah ortopedi karena rupanya banyak sekali yang menderita patah tulang di sana. Pak Fikri. Ya, betul sekali Mbak Anissa. Kita juga malam ini merujuk 2 orang ke Rumah Sakit Bunut Sukabumi dan 1 orang ke RSHS Bandung, Mbak Nisa. Baik, pasien akhirnya dirujuk ke wilayah lain ya Pak? Betul. Ini karena kekurangan dokter atau memang kondisi fasilitas medisnya yang terkena dampak gempa Pak? Kalau untuk saat ini mungkin agak terkendalanya di rumah sakit kita ini mungkin masih bisa dilihat juga. Sampai hari ini kita masih menjalani perawatan untuk korban-korban bencana alam ini masih di luar Mbak Nisa. Karena ada beberapa ruangan termasuk ruangan, saya juga belum bisa memastikan untuk ruang operasi sendiri di Rumah Sakit Umum Cianjur seperti apa. Cuman laporan hari pertama itu memang banyak ruangan yang mengalami kerusakan cukup berat Mbak Nisa. Baik, Pak Fikri, saat ini kantor PMI Cianjur menjadi dalam tanda kutip rumah sakit darurat buat mereka yang tidak terlalu parah ya Pak ya. Satu hari itu bisa berapa orang Pak yang datang? Untuk malam ini mungkin agak sedikit berkurang karena warga juga sudah tidak lagi menempati tempat-tempat pengungsian. Malam ini yang tercatat kita sekitar 15 orang Mbak Nisa. Itu rata-rata keluhannya apa Pak? Keluhannya sama aja, gangguan pernapasan dan demam. Dan yang 2 orang ya maaf, ternyata yang ada bapak warga Cugenang juga sampai hari ini hari kedua masih menjalani perawatan di markas PMI. Baik, tadi Anda mengatakan gangguan pernafasan itu penyebabnya apa Pak? Apakah karena masih shock atau memang ada komorbid? Kalau kita lihat sih shock ya Mbak Nisa ya. Karena sebelum kita evakuasi ke markas PMI kan mereka ini bertahan di tenda-tenda darurat yang dibikin dari terpal seadanya atau bekas-bekas baliho yang dipakai untuk berteduh atau maaf untuk menjaga terpaan angin malam kemarin. Baik, saat ini kondisi pengungsian di sekitar kantor PMI seperti apa Pak? Apakah sudah lebih layak dengan adanya tenda dan juga terpal?
alhamdulillahnya sebagian besar masyarakat sekarang sudah tidak seperti hari pertama. Kita sempat melakukan proses evakuasi bersama dengan organisasi lain yang terpusat di Lapang Prawatasari. Dan malam ini juga tidak terlalu, mungkin masyarakat juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing, meskipun imbauan dari pemerintah daerah terutama BNPB untuk tetap waspada dan berhati-hati. Baik, Vanessa. Pak Ahmad Fikri, saat ini untuk mereka tenaga medis yang dideploy ke kecamatan-kecamatan ini, terutama Cugenang, apakah sudah mencukupi atau masih butuh bantuan dari wilayah lain? Karena tadi kami mewawancarai beberapa korban ini ternyata dan juga relawan, ternyata masih banyak desa ini yang belum ada tenaga medis ataupun masih kekurangan logistik, Pak. Kalau menurut kami di Markas PMI Cianjur, kendalanya itu sebenarnya karena sempat jalur ini masih terputus, Mbak Nisa. Jadi kita baik itu kendaraan roda 2 apalagi roda 4, ini kita tidak bisa menjangkau kayak tadi yang teman-teman relawan di daerah Ciberem. Ini baru sore tadi jalur dibuka setelah Pak Jokowi datang ke lokasi, dan itu masih rawan untuk dilalui. Jadi yang saya tahu itu masih baru bisa ditempuh dengan berjalan kaki, Mbak Nisa. Baik, jadi masih banyak jalur yang masih terisolasi ya Pak ya? Kalau untuk dari PMI sendiri sebenarnya kebutuhan tenaga medis seperti apa yang saat ini sangat urgent dibutuhkan, Pak? Pak Fikri? Pak Fikri? Pak Fikri masih terhubung dengan kami? Pak Fikri? Baik. Baik, pemirsa, nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Ahmad Fikri, Ketua PMI Kabupaten Cianjur, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan keperluan tenaga medis di Kabupaten Cianjur. Kita ke informasi terkait sejumlah korban gempa di tempat pengungsian di Kampung Gintung, Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat menjalani pemeriksaan. Mayoritas korban mengalami peningkatan tekanan darah pasca diguncang gempa bumi. Selain itu, para korban gempa juga mengalami gangguan lambung karena asupan makanannya kurang bergizi. Menurut tim medis, korban gempa yang mengalami peningkatan darah karena stres, karena rumahnya rusak berat dan sanak saudaranya terluka, dan ada pula yang meninggal dunia. Para korban gempa diimbau menjaga kebersihan untuk kesehatan bersama selama berada di pengungsian.